Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun Anda berada pemirsa. Oke, pada sore hari ini senang sekali saya Vivilia dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Rumahku Surgaku. Dan pemirsa, tentu saja saat ini saya tidak sendiri pemirsa. Saya sudah ditemani oleh narasumber saya, yaitu ada seorang Ustadz, ini pengasuh Majelis Taklim Al-Hikayah. Kita sapa dulu, ada Ustadz Muhammad Sifin Al-Mufti. Selamat sore, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya, walaupun cuaca sedang hujan begini ya Ustadz ya. Tadi kesini juga hujan juga, alhamdulillah lancar. Lancar. Dan hujan itu merupakan berkah ya. Benar sekali. Kita harus mensyukuri segala apa yang diberikan Allah pada kita. Benar sekali Ustaz, kita harus mensyukuri. Oh ya pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mengenai melejitkan potensi anak. Pemirsa, melejitkan potensi anak. Bagaimana sih upaya-upaya untuk melejitkan potensi anak? Dan tentu saja anak yang satu dengan anak yang lain berbeda potensinya pemirsa. Oke, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Ustadz, melejitkan potensi anak. Oke, sebelum kita ke upaya-upayanya, apa sih potensi anak itu? Setiap anak pasti berbeda ya Ustadz ya. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya kira-kira Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Semarang TV. Terkait dengan anak itu mempunyai potensi yang luar biasa, yang kadang di luar perkiraan sepengetahuan kita selaku orang tua ataupun gurunya. Ada banyak potensi yang dimiliki oleh anak, yang kalau kita selaku orang tua itu dekat dengan mereka, kita akan mengetahui apa potensi mereka. Paling tidak ada 8 kecerdasan yang mereka miliki, yang hasil dari penelitian para pakar. Ada kecerdasan yang namanya kecerdasan majemuk. Jadi seorang anak itu tidak sekedar mempunyai satu kecerdasan, tetapi banyak. Cuman mana yang paling dominan, mana yang paling betul-betul anak miliki itu akan menjadi satu kesempatan dia untuk paling berkembang. Di antaranya kecerdasan yang dimiliki anak, misalkan anak ada punya kecerdasan visual misalkan. Kecerdasan ini salah satunya bagaimana anak mempunyai kemampuan untuk menggambar, melihat, yang bisa jadi kemampuan dalam hal ini berbeda dengan yang lainnya. Ada kecerdasan matematik logik misalkan, ini eksak ini. Jadi anak yang punya kecerdasan seperti ini dia kuat dalam hal ilmu eksak. Ada kecerdasan musikal, ini senang nyanyi, senang nyanyi. Ada lagi intrapersonal dan juga yang lainnya. Intinya banyak sekali kecerdasan dimiliki oleh anak yang kita tidak boleh memvonis anak itu bodoh ketika kita belum mampu untuk bisa mengeksplor kecerdasan yang lainnya. Seperti itu. Oke, kira-kira potensi anak menurut Islam sendiri itu bagaimana sih Ustadz? Anak itu kalau dalam fitrahnya itu kan dilahir dalam keadaan bersih, suci. Ya. Tinggal bagaimana kita orang tua itu mewarnai mereka dengan sekian banyak warna. Saya yakin setiap orang tua pasti punya keinginan yang baik kepada anaknya. Cuman kadangkala kondisi-kondisi masing-masing rumah tangga itu menjadikan keberbedaan pensikapan mereka terhadap anak-anak. Orang tua yang sibuk misalkan, seorang orang baik itu suami atau istri yang punya karir pekerjaannya, tetapi sampai kemudian menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah, ini juga belum tentu hasilnya optimal. Apalagi sekarang ini musimnya orang mencari sekolah, Saya punya anak, mungkin Mbak Vivi juga punya putra. Kita sekarang sedang musimnya mencari sekolah. Kebetulan saya sering ini mewawancarai orang tua yang akan masukkan anak di sekolah ini. Kalau ada orang tua yang bulat-bulat bicara seperti ini, Bapak, kami pasrahkan anak kami belajar di sini
monggo Moso Borongo dibentuk bagaimana, itu kami menilai ini menjadi sebuah penilaian yang kurang. Karena apa? Sekolah itu butuh kerjasama dengan orang tua. Okay. Ada 4 komponen paling tidak agar pendidikan anak itu berhasil. Kira-kira apa saja itu, Ustaz? Ya. Yang pertama, anak itu sendiri selaku pelaku, ya. Kemudian orang tua, kemudian guru, kemudian yang keempat adalah lingkungan. 4 ini harus berjalan seiring, karena kalau salah satu di antara 4 ini trouble, tidak jalan, pasti hasilnya tidak akan optimal. Boleh cerita? Oke, silakan Ustaz. Ada sebuah kisah ini. Kisah ini terkait dengan, ini kisah nyata ya, yang terjadi pada salah seorang orang tua, ya, orang tua yang ingin, ya, yang ingin anaknya menjadi seperti dirinya. Kebetulan suami istri adalah seorang dokter. Sama-sama dokter, sama-sama ya Ustaz, dokter. ya. Kalau menurut Mbak Vivi, kira-kira wajar nggak ketika seorang dokter, Bapak Ibu pengen anaknya jadi dokter, kira-kira wajar nggak? Wajar. Wajar, betul. Namun kita juga butuh melihat tadi potensi anak. Si anak, Ustaz, ya. Bisa jadi potensi anak itu tadi dengan keragaman kecerdasan yang ada berbeda-beda. Kebetulan anak ini manut. Anak ini manut. Penurut dengan orang tuanya. Menurut orang tuanya. Sebetulnya anak ini punya hobi bermain musik. Tetapi karena dia menurut kepada orang tuanya, kemudian dia dia kuliah di kedokteran. Sampai dia lulus, sampai kemudian dia mendapatkan ijazah yang menjadikan dia resmi sebagai dokter. Dia datangi orang tuanya, kemudian dia kasihkan kepada mereka, Mama, Papa, saya sudah sekian tahun belajar sesuai dengan keinginan Mama dan Papa, hasilnya sudah saya dapatkan, sudah lulus, dan sekarang ini saya serahkan kepada Mama dan Papa, dan setelah ini saya akan menggeluti sebagai pemusik. Bayangkan, bagaimana ketika misalkan kita selaku orang tua sudah sekian lama mendidik anak di sebuah fakultas yang diidamkan, begitu lulus kemudian anak itu pergi ingin memilih jalannya sendiri, ya Ustaz. Kira-kira seperti ini berdosa nggak sih orang tua sebenarnya memaksakan anak untuk nurut dengan orang tuanya, sedangkan anak mempunyai keinginan yang lain? Kira-kira Ustaz bagaimana? Orang tua seperti ini dan juga orang tua yang lain pasti tidak ada yang punya keinginan yang jelek. Setiap orang tua punya keinginan, punya niat yang baik untuk membahagiakan anaknya. Tapi sekali lagi, kondisi sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Yang zaman dulu itu mungkin usia-usia kita ketika masih kecil ya, yang dilihat adalah ya orang tua, tetangga, teman sekolah. Sekarang anak sudah melihat dunia itu begitu luasnya, pergaulan begitu luasnya, wacana-wacana tentang profesi begitu luasnya. Maka sebagai orang tua saat ini memang kita butuh bijak. Butuh bijak untuk melihat kondisi itu, melihat perkembangan itu, sehingga kita butuh sharing, Mbak. Butuh sharing. Jangankan sekedar memilih fakultas di jenjang S1 ya. Kita memilihkan anak untuk usia SD, usia SMP, itu juga kita butuh ngobrol dengan anak. Jangan jadikan anak itu sebagai objek saja yang kita anggap sebagai anak yang tidak tahu apa-apa. Pokoknya kamu harus manut, niat orang tua baik. Memang baik, tetapi alangkah bagusnya kalau kita ajak ngobrol anak itu untuk kemudian menentukan di mana dia akan sekolah dengan kondisi dan kelebihan yang dia miliki. Itu kondisi yang saat sekarang bagusnya memang kita mau untuk mengajak bicara, sharing secara terbuka kepada anak, sehingga tadi kita tidak menyesal di akhirnya bahwa anak pun juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi harus ada komunikasi di antara anak dan juga orang tua. Betul. Kira-kira jika berlainan kira-kira keinginan anak A, namun orang tua B, apa yang akan terjadi? Pasti tentu saja akan terjadi
perselisihan di antara keluarga tersebut, Ustadz. Yeah. Untuk mengatasi tersebut kira-kira bagaimana menurut Ustadz? Iya. Orang tua butuh belajar mengetahui jenis-jenis kecerdasan anak tadi itu. Ini contoh lain, tapi juga nanti akan menjawab apa yang tadi Mbak Vivi tanyakan ya. Oke. Contoh lain ketika, karena background saya adalah sebagai pendidik ya, nanti ada beberapa contoh yang terkait dengan keluarga dan juga di sekolah gini. Pensikapan terhadap sesuatu yang dianggap baik oleh orang tua itu belum tentu hasilnya baik ketika tadi dia tidak memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita. Contoh nih, saya mau tanya ini, kalau misalkan kita punya putra, kebetulan di sekolahan dia setelah dapat nilai, kebetulan dia mendapatkan nilai matematika itu 6. Nilai bahasa Indonesianya 8. Kalau Mbak Vivi gimana? Mensikapi anak yang seperti ini, nilai anak saya matematikanya 6, bahasa Indonesia 8. Rata-rata orang tua itu memilih jalan untuk apa? Les matematika, betul? Benar sekali, karena kekurangan nilainya di matematika ya, Ustadz ya. Tidak ada yang salah dengan sikap orang tua yang seperti ini, tetapi dia butuh juga melihat dan memperhatikan sebenarnya apa ini potensi anak. Karena dengan mengetahui potensi anak dan memberikan stimulan dan rangsangan yang betul, maka tadi kecerdasan dia itu akan melejit, potensinya akan melejit ketika tadi antara potensi dan stimulannya itu tepat. Tetapi ketika potensinya berbeda dengan stimulan yang berbeda, dengan niat baik pun itu juga tidak akan cukup. Kembali ke kasus ini, anak yang tadi mendapatkan nilai hasil matematikanya di rapot itu 6 dan bahasa 8. Orang tuanya menghadapi dengan sebuah pensikapan yang sama sebagaimana kita pada umumnya. Anak itu dileskan matematika, digencar matematikanya selama 1 tahun, ya hasilnya apa? Bagus, ada perkembangan, ada perkembangan. Anak itu yang dia sebenarnya potensinya tidak di matematik tadi, dia bisa berkembang karena memang terus dibiasakan dengan itu dan dia mendapatkan nilai dari 6 menjadi 75. Menurut Mbak Vivi gimana? Perkembangan anak itu bagus kan ya? Bayangkan dari 6 menjadi 75 dengan perjuangan yang berat. Tentu saja ada peningkatan. Ada peningkatan. Tapi, nyun sewu, di masyarakat apakah nilai 75 itu sesuatu yang luar biasa? Tidak kan? Itu nilai yang biasa, sedang, dan bukan nilai yang luar biasa. Karena apa? Karena memang potensi anak itu bukan di situ. Di sisi yang lain, nilai bahasa dia dari kemampuan linguistik dia itu 8. Itu karena tidak mendapatkan sentuhan dan stimulan yang tepat. Gampangnya tidak diperhatikan. Maka di tahun berikutnya nilainya tetap 8 atau bahkan mungkin bisa cenderung turun menjadi 7 atau 7,5. Akhirnya yang terjadi apa? Anak ini dengan ikhtiar seperti tadi ternyata tidak mendapatkan sebuah lejitan prestasi, ya matematikanya biasa, bahasanya ya biasa. Walaupun orang tuanya sudah berikhtiar luar biasa dalam 1 tahun itu. Terus yang salah bagaimana? Atau yang salah siapa? Tentunya inilah karena kita butuh sebagai orang tua harus bijak melihat apa ini potensi anak. Harus bijak melihat potensi anak. Kita break sejenak, Ustaz. Kita akan melanjutkan kembali nanti usai jeda. Baik pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumahku Surgaku. Baik, alhamdulillah pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Rumahku Surgaku. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami sore hari ini, kami tunggu telepon interaktif Anda di 0247465353.
Sekali lagi 024 746 5353. Anda bisa bertanya seputar melejitkan potensi anak ini bersama dengan Ustadz Sifini, pemirsa. Baik Ustadz, kita sambung kembali pembicaraan kita tadi mengenai kasus anak yang mendapatkan nilai 60 dan juga 80 pada bahasa Indonesia nih tadi. Matematika 60, bahasa Indonesia 80. Nah, itu bagaimana pensikapan yang baik kira-kira untuk orang tuanya, Ustadz? Baik, ini sekedar contoh dari sekian banyak contoh yang lain, betapa ketika pensikapan orang tua itu keliru maka hasilnya tidak akan optimal. Kembali kepada contoh tadi, sebaiknya dengan melihat contoh tadi bahwa anak mendapatkan nilai 8 di kemampuan linguistik dia di bahasa, kemudian di eksak dia 6, orang tua ini butuh lebih tahu ke dalam dan pada akhirnya harapannya kita akan tahu memang anak ini cerdas di linguistiknya, kemampuan bahasanya. Dan kita tidak bisa memaksakan anak itu cerdas di seluruh komponen, seluruh bidang. Kalau sudah kemudian mengetahui ini, jalan yang betul adalah memberikan stimulan yang kuat kepada potensi yang dominan. Tadi potensinya apa di linguistik? Berikan rangsangan stimulan kepada anak ini dengan sesuatu yang bisa mengembangkan kemampuan bahasa dia. Misalkan berikan kesempatan dia untuk membuat karangan, ya. Kalau secara fisik kita memberikan hadiah kepada atau reward kepada anak ini, berikan laptop ya, untuk kemudian kesempatan dia untuk bisa menulis, kemudian dikirim dan sebagainya. Ini kesempatan untuk mengembangkan linguistik dia. Linguistiknya tadi ya. Yeah. Oke. Maaf Ustaz, sepertinya ada penelpon yang masuk, kita sapa iya. dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Asma di Salatiga. Ibu Asi di Salatiga. Asma. Oh, Ibu Asma di Salatiga. Iya. Ibu yang mau ditanyakan dengan Ustadz Sifin sore hari ini apa, Ibu? Saya mau bertanya, bagaimana ada anak usia dalam 9 tahun sudah di kelas 4 SD. Oke, bisa diulangi lagi, Ya, Ibu, jelas. mohon maaf. Bagaimana memberikan pendidikan kepada anak usia 9 tahun yang duduk di kelas 4 SD dan sudah terlanjur dimanja anaknya, Mbak. Sehingga saat kita mengenalkan diri, selalu terlihat anak yang harus tersedia baginya. Jadi ditambah dengan itu. Bagaimana itu? Oke, mungkin kalimat terakhirnya mungkin bisa diulang, Mbak. Halo? Agak tidak jelas. Bagaimana memberikan pendidikan kepada anak usia 4 SD, iya betul. sekarang 4 SD yang Kemudian? terlanjur memanjang sehingga saat kita mengajarkan kemandirian selalu terbentuk dengan kebiasaan si anak yang selalu tersedia baginya. Dan ditambah si anak terbiasa akan hal itu. Bagaimana solusinya? Oke. Ada tambahan lagi Bu Asma? Tidak? Oke, terima kasih Bu Asma yang ada di Salatiga. Oke, Ustadz bisa menangkap pertanyaan dari Bu Asma di Salatiga ya Ustadz ya? Memang agak tidak jelas tapi saya sempat menangkap terkait dengan kemandirian ya. Dengan kemandirian, benar sekali. Mungkin langsung dijawab oleh Ustadz nih. Iya. Baik, kemandirian itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya di dalam perkembangan anak ya. Karena dari kemandirian inilah pada akhirnya anak itu tidak tergantung dengan siapa-siapa, manakala dia dilepas gitu ya, dia sudah akan bisa melaksanakan aktivitas kemandiriannya. Kemandirian butuh proses, tidak bisa ujuk-ujuk anak kita kemudian menjadi seorang anak yang mandiri, ya. Tetapi butuh proses. Dan tentu saja ada didikan juga ya. Betul sekali. Pertama, kita butuh menghargai anak, ya. Butuh menghargai anak. Kalau kita bicara anak, berarti mulai dari anak balita kita sampai yang lebih besar, ya. Itu butuh penghargaan. Contohlah anak yang usia tadi SD ya, atau bahkan di bawah SD kelas 1, kelas 2 atau bahkan TK. Anak TK atau anak-anak yang usia masih kecil itu ketika dia bermain, asik kan, bermain kapal-kapalan, kemudian dia bermain kertas buat pesawat.
kita selaku orang tua melihat keseriusan anak bermain, kalau kita tidak bisa menghargai mereka, kita akan berpikir kayak gitu kok asik banget, itu ngapain toh. Padahal bagi anak proses bermain itu proses belajar. Proses belajar yang dari proses bermain itu akhirnya banyak hal yang dia pelajari. Nah, itu pertama, kita menghargai. Kemudian yang kedua, berikan kepercayaan dan kesempatan. Anak-anak usia tadi, usia 9 tahun, kelas-kelas 4, 5 dan sebagainya itu usia-usia bertumbuh. Yang kepercayaan dari orang tua itu, dari gurunya itu menjadi sangat penting. Kalau dia menganggap, dia merasa bahwa dia mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya terkait dengan tanggung jawab bermainnya, tanggung jawab proses dia berbenah di rumah, tanggung jawab belajarnya, tidak selalu diproteksi dan tidak selalu diatur, maka itu akan lebih memberikan kecepatan proses kemandirian dia. Kita coba bayangkan, Bu Asma dan juga ibu-ibu yang lain dan juga Bapak Ibu nggih, panjenengan pernah menghitung dalam satu hari berkata positif atau negatif kepada anak itu banyak mana? Di hadapan anak, ya, kita berkata positif, ya. Positif itu misalkan kita memberikan penghargaan berupa pujian, ya, secara wajar, proporsional, tidak berlebihan. Atau berkata negatif, misalkan celaan, ya, bisa jadi malah hentakan, kemarahan. Itu coba sekali-kali kita hitung satu hari, mulai dari bangun pagi gitu ya. Ketika kita sekali mencela, kita hitung 1. Kita memuji, kita hitung 1. Coba real dalam satu hari kita hitung berapa kata-kata positif kita, berapa kata-kata kalimat negatif kita. Kalau imbang itu masih lumayan, tapi yang sangat disayangkan adalah sekarang ini kita pengen anak kita mandiri, kita pengen anak kita itu punya inisiatif, tetapi ternyata kata-kata negatif, proteksi, celaan itu lebih banyak dari kata-kata positifnya. Akhirnya yang terjadi, anak kehilangan kepercayaan dirinya. Mau berbuat ini, sudah terbayang wajah ibunya. Kebayang wajah. Takut ya Ustadz ya. Oke, jadi takut. Wajah ayahnya, jadi takut untuk mandiri, berbuat sesuatu itu menjadi ketakutan dan minder gitu ya. Apalagi dia di hadapan orang lain, di hadapan teman-temannya ataupun gurunya. Maka tadi terkait dengan kemandirian, kembali kepada kita, Ibu, ya, kembali kepada kita dulu. Bagaimana kita mampu memberikan kepercayaan kepada anak, memberikan bagaimana kita memberikan hal-hal yang anak itu juga butuh belajar mandiri juga. Kalau anak belajar mengalami kegagalan, salah biasa, wajar. Jangankan anak, kita pun juga manusia yang kadang juga berbuat salah. Sehingga ketika anak kemudian mengerjakan pekerjaan sendiri, mengerjakan sesuatu yang bahkan juga pekerjaan rumah tangga, anak diminta untuk nyapu, ngepel, cuci, apalah. Kok nggak sesuai dengan keinginan kita, kita marahi. Itu berarti kita ingin anak kita baik, tetapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang terlalu salah. Kita proteksi, terlalu kita kemudian banyak komentari, biarkanlah. Kalau misalkan dia membersihkan sesuatu tidak sempurna, yang memang itu proses belajar dia. Berikan kata-kata positif yang mendorong dia untuk tergugah menjadi lebih baik. Karena begitu yang muncul adalah celaan, kata-kata yang negatif, akhirnya dia akan berpikir terkait dengan saya memang tidak bisa baik. Saya tidak bisa bagus dan seterusnya. Itu yang kita hindarkan. Itu yang harus dihindari ya Ustadz. Ya? Oke, berkaitan dengan kata pujian nih. Biasanya kan ada orang tua yang muji anaknya nih supaya bisa anaknya tuh jadi lebih bisa percaya diri gitu loh Ustadz. Akan tetapi kata-katanya berlebihan.
Mungkin katakanlah, pintar sekali, tetapi pada kenyataannya anak belum bisa. Nah itu kira-kira bagaimana sih Ustadz menyikapi hal tersebut Ustadz? Apakah itu termasuk berbohong kepada anak atau bagaimana nih Ustadz? Iya. Betul sekali bahwa kadang kita punya sikap di hadapan anak, ya. Ketika kita juga ketemu dengan orang lain, ya. Ini sikap kita berbeda ketika kita berhadapan dengan anak sendirian. Dalam rangka untuk bagaimana anak ini dibombong bahasanya, ya. Pujian itu penting, itu tapi juga ada jenjangnya. Anak yang kecil tentunya bentuk pujiannya, rewardnya berbeda dengan anak yang sudah lebih besar, lebih dewasa. Ya. Pujian juga tidak boleh berlebihan yang sampai menjadikan anak itu kemudian malah justru menghambat kemandirian dia. Ya. Karena terlalu banyak dipuji sehingga dia merasa dia mendapatkan segala kelebihan dan dia tidak belajar dari banyak kekurangan. Tapi juga orang tua juga tidak boleh atau nggak boleh pelit atau kikir memuji, ya. Yang kadang-kadang kita juga lebih banyak mencelanya, tetapi kemudian pelit atau kikir dalam memuji. Artinya bisa tarik ulur lah. Ya. Kadang-kadang kita butuh bersikap tegas, ya. Karena nggak bisa. Kadang-kadang anak memang butuh disikapi dengan tegas juga, manakala berperilaku yang memang butuh ditegasin. Ya. Tetapi tetap hangat, ya. Tetap hangat. Orang tua itu marah, itu biasa nggak? Biasa juga ketika memang melihat anaknya butuh dimarahi. Tapi karena ada kedekatan yang selama ini terjadi, ya, setelah dimarahi pun anak kemudian tidak merasa jauh dari orang tuanya. Tapi kalau orang tua itu tidak hangat, tidak dekat dengan anak, ya, kabeh urusan ibunya, bapaknya cari uang dan sebagainya. Akhirnya orang tua tidak dekat, bapaknya tidak dekat, dia akhirnya akan dijauhi oleh anak, dan anak kemudian ketika ada apa-apa dia curhatnya justru kepada orang lain. Maka betul sekali tadi kemandirian itu adalah penting, ya, kemandirian yang bahkan sekarang ini kan orang tua banyak menggantungkan terkait dengan kemandirian ini kepada sekolah. Sebagai partner boleh, tetapi ketika kemandirian itu dikerjasamakan antara orang tua dan pihak sekolah, itu hasilnya akan jauh lebih optimal. Contoh misalkan, sekedar misalkan gosok gigi, ya, itu kan hal yang ringan, ya, hal sesuatu yang sepele. Tetapi ketika tidak dibangun sebuah kemandirian di dalam sebuah rumah tangga dan sebuah keluarga, anak tentunya untuk gosok gigi masih harus selalu disuruh. Okay. Itu baru hal yang kecil, ya. Belum lagi terkait dengan belajar dan sebagainya. Maka disinilah pentingnya kita butuh menaruh tadi penghargaan, kepercayaan, dan tentunya yang terakhir tidak lupa doa dan motivasi. Ini juga tidak boleh luput bahwa orang tua itu adalah salah satu sumber kebaikan anak. Manakala kita berkata-kata, jangan sampai yang keluar adalah celaan, tetapi adalah doa, kebaikan buat anak-anak kita. Kebaikan, doa, dan juga motivasi, ya Ustadz, ya? Motivasi, betul. Oke, baik Ustadz, kita break sejenak karena kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumahku Surgaku. Halo pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Rumahku Surgaku. Nah pemirsa,
Sekali lagi, jika Anda ingin bergabung bersama kami, bertanya-tanya mengenai melejitkan potensi anak pada sore hari ini, sesuai dengan tema kita, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif 0247465353. Di 0247465353. Oke pemirsa, Anda bisa bertanya berkaitan dengan melejitkan potensi anak. Bagaimana sih kira-kira, ada kendala nggak sih di keluarga Anda dalam mendidik seorang anak? Nah, oke. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali tadi perbincangan kita mengenai pensikapan tadi. Ada kasus yang anak bahasa Indonesia pintar tapi matematikanya kurang. Itu kira-kira bagaimana? Tadi lanjutannya Ustadz. Sempat kepotong tadi ya, biar tuntas. Tadi dari kasus itu yang intinya tadi butuh pensikapan yang tepat dari guru dan orang tua. Ketika anak tadi mendapatkan sebuah nilai lebih di kemampuan linguistik dia di bahasa, maka justru disitulah dia mendapatkan stimulan yang lebih. Dia mendapatkan kesempatan untuk berkembang karena dari potensi dominan dia, ketika dia mendapatkan stimulan yang tepat, itu akan sangat berkembang. Ya. Dia senang berpidato, senang mengucapkan kata-kata, senang mengarang, berarti itu yang kemudian mendapatkan stimulan untuk dikembangkan. Ya. Dalam hal linguistik lebih cenderung pintar ya Ustadz ya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia berkembang karena cocok ini. Kesenangan dia mendapatkan support dari orang tuanya, dari gurunya, cocok ini. Akhirnya yang terjadi adalah nilai dia di bahasa akan semakin baik lagi. Yang dari 8 menjadi 9. Mungkin kita bertanya, loh, tadi nasibnya bagaimana dengan matematika yang 6 tadi itu? Apakah kemudian semakin ketinggalan karena tidak diperhatikan? Bukan tidak diperhatikan, ya. Tetapi anak tidak mendapatkan kemampuan di dalam kelas atau di rumah tangga itu, salah satu faktornya adalah karena kurang percaya diri. Ketika anak merasa kurang percaya diri dengan lingkungannya, maka dia untuk mempelajari sesuatu itu menjadi sedikit terhambat. Ya. Maka itu yang butuh dimunculkan. Kepercayaan dirinya itulah dengan cara tadi kebaikan yang dari nilai linguistik dia akan kemudian mensupport kekurangan dia. Yang pada akhirnya Oke Ustadz, sepertinya ada penelpon masuk. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Pak Doni di Jepara. Ya, Pak Doni di Jepara. Pak Doni yang mau ditanyakan dengan Ustadz Sifin sore hari ini apa Pak? Ya, Pak Ustadz. Kali ini saya ingin sarannya dari Pak Ustadz. Bagaimana cara menegur si kakak yang kadangkala bertengkar dengan adiknya, yang kadangkala si kakak merasa dipersalahkan saat menegur. Si kakak malah tambah marah-marah, akhirnya kita malah bertengkar sendiri. Mohon sarannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doni yang ada di Jepara. Oke, minta saran nih. Si kakak dan si adik biasanya itu kan sering kali ya itu bertengkar tuh hal wajar biasanya Ustadz ya. Kira-kira bagaimana saran dari Ustadz nih? Pak Doni dari Jepara nggih. Kejadian pertengkaran dalam keluarga antara kakak dan adik itu jamak terjadi. Tinggal bagaimana kita selaku orang tua mensikapinya, ya, sehingga memperbaiki keadaan bukan malah memperburuk keadaan. Ketika terjadi kasus hal yang kayak tadi itu, perebutan barang dan sebagainya yang menjadikan kakaknya disalahkan. Kita selaku orang tua butuh menyampaikan kepada mereka, baik kakak atau adiknya, duduk perkaranya, termasuk kejelasan hak. Ini penting ini, kejelasan hak. Misalkan ini ada barang, ini milik sang kakak. Kemudian adik merebut apapun barangnya, memakai tanpa izin, kemudian menguasai, sehingga kakaknya malah kemudian merebut, malah kemudian dia disalahkan. Akhirnya emang kemudian dari orang tua butuh secara bijak menjelaskan pada keduanya, ini milik siapa. Artinya kita menyelesaikan persoalan itu tidak sekedar bahwa pertengkaran itu selesai, tidak. Kalau kita hanya sekedar menghentikan pertengkaran, gampang, ya. Kita bilang atau bahkan kita teriak, diam, itu mereka akan diam. Tapi apakah setelah ini kemudian persoalan selesai? Tidak ya Ustaz. Tidak, dan pasti akan berlanjut perasaan antara tidak nyaman antara kakak dan
adik ini. Kita sampaikan kepada mereka terkait dengan hak masing-masing, ya, bahwa ini punya siapa, ini milik siapa, ini hak siapa, ini hak siapa, sehingga dari situ sang adik pun mulai belajar menghargai hak-hak dari kakaknya. Sehingga kakaknya pun juga tidak marah karena selalu disalahkan, walaupun dia merasa benar. Maka dengan seperti ini harapannya adiknya mulai belajar menghargai hak kakaknya, dan kakaknya juga mulai merasa dihargai karena memang dia merasa benar dan tidak selalu disalahkan. Kira-kira seperti itu ya Ustadz ya. Ada lagi kira-kira Ustadz biasanya kan susah ya Ustadz ya untuk berbicara dengan anak itu susah kira-kira. Nah kira-kira untuk cara yang lebih efektif lagi kira-kira bagaimana Ustadz? Memang tadi ya proses untuk bisa bicara dengan anak itu saya katakan memang tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kita kemudian dekat sekali dengan anak. Itu butuh proses panjang, kedekatan dari awal kita dengan anak, sehingga ketika muncul persoalan itu kita menyelesaikan itu, anak sudah merasa dekat dengan kita didengar. Tapi coba kalau tadi kita mengabaikan hal-hal kayak tadi, kita merasa cukup, mungkin orang rumah yang jaga, kita tidak perlu terlalu dekat dengan anak. Ketika muncul persoalan dan kita ingin menyelesaikan, yakinlah anak kemudian tidak akan merasa dekat dengan kita. Sulit, ya. Tapi kalau kita sudah dekat dengan mereka, ajak anak-anak kita bermain, ya. Pernahkah misalkan kita di hari libur, hari senggang kita hari yang kita punya waktu mengajak mereka bermain, sekedarnya yang mereka itu merasa ini bapak saya, ini ayah saya, ini bapak saya. Proses pendekatan di ada kedekatan ya. Tapi ketika hari libur pun kita mungkin sibuk dengan gadget kita, anak juga kita sama-sama di rumah tapi semuanya menyimak gadget masing-masing. Dari situlah kedekatan itu tidak ada atau berkurang. Ya. Maka hubungan hati ini penting ya, sehingga dari persoalan-persoalan di rumah tangga itu antara anak dengan orang tua, pada saatnya ketika ada kedekatan itu insya Allah lebih mudah untuk penyelesaiannya. Ada proses dan juga harus ada kedekatan ya Ustadz ya. Ustadz, nah upaya-upaya untuk melejitkan potensi anak tuh apa saja sih Ustadz? Yang pertama tadi, kita selaku orang tua butuh mengenali kecerdasan anak. Kita memberikan stimulan, rangsangan, reward, atau motivasi, dorongan. Ketika kita tidak tahu potensi anak, bisa jadi akan keliru. Pertama itu, kita butuh melihat kecerdasan anak. Ya. Untuk bisa melihat itu, bisa dengan cara-cara yang ilmiah, ya, diteskan bisa, atau bahkan kalau tanpa tes ketika orang itu betul-betul dekat dengan anak, dia pun bisa melihat itu. Yang pertama. Setelah orang tua mengetahui kecerdasan anak itu, kemudian dia memberikan stimulan yang tepat. Ya. Stimulan yang tepat itu, misalkan anak senang pelajaran eksak gitu ya, matematika, IPA dan sebagainya, berikan stimulan yang terkait dengan kesenangan dia. Ketika tadi anak senang dengan bermain musik, maka hadiah yang diberikan adalah alat musik. Alat musik. Ya. Anak senang bermain musik, dikasih laptop belum tentu tepat ya, kecuali memang di dalam laptop itu ada aplikasi musiknya. Ini kan ketemu kan ya. Artinya apa yang diberikan orang tua itu mendukung potensi dari anak itu. Jadi pertama mengetahui kecerdasan, kemudian kedua berikan stimulan yang tepat, dan yang ketiga jaga kedekatan antara orang tua dengan anak. Dari situ setiap anak pasti punya persoalan, sebagaimana kita juga orang tua punya persoalan. Yakinlah itu bahwa setiap anak punya persoalan. Apakah persoalan itu dengan temannya, teman sekolahnya, teman bermainnya, atau bahkan mungkin dengan gurunya. Kalau kita dekat dengan anak, dia akan ngomong, dia akan curhat, dia dengan cerita kepada kita. Tapi kalau kita tidak dekat dengan anak, dia akan ngomong ke orang lain, dan kemudian kita nggak tahu efeknya bagaimana. Insya Allah dengan 3 hal itu, ya, anak jadi kemudian termotivasi, ada kemudian jalan keluar, dan setiap kekurangan-kekurangan dia itu, dia akan bisa memperbaiki dengan proses-proses yang bertahap. Apakah hanya dengan cara 3 tersebut, Ustadz,
Lalu bagaimana jika melalui ketiga proses tersebut ada kendala kira-kira? Bagaimana Ustadz menyikapinya? Iya, tentunya kita memang yang namanya ikhtiar ya. Usaha itu tidak boleh putus asa ya. Kita coba dengan cara ini ternyata belum berhasil, maka kita kemudian juga terus dengan cara-cara yang lain. Ada pendekatan-pendekatan yang lain yang memang itu bisa menjadikan anak itu menjadi memahami sebenarnya apa yang diinginkan orang tua. Ya. Sekarang ini kan persoalannya kan contoh aja ya, berapa banyak anak usia SMA, anak kita usia SMA yang mau jalan bareng dengan kita di mall misalkan. Anak kita yang usia SMA yang mau jalan bareng kita di tempat keramaian, di tempat wisata. Itu kalau anak tidak dekat dengan kita, mungkin dia akan lebih senang jalan bareng dengan temannya. Teman sebayanya. Bahkan ekstrimnya ada yang kemudian merasa malu berjalan bareng dengan orang tuanya. Nah, ini kan butuh proses yang tidak ujuk-ujuk nggak tiba-tiba yang pada akhirnya anak itu bisa menjadi dekat. Kita nggak bisa kemudian ayo ikut, ya memaksa, ya bisa, tapi tidak ada kedekatan hati. Ya. Nah ini terkait juga bagaimana pembiasaan ya, pembiasaan di rumah. Nah saya akan nyambung dengan tadi ada 4 komponen kan ya, 4 komponen satu anak, kemudian orang tua, kemudian guru dan lingkungan. Ya. Termasuk keberhasilan kita mendidik anak itu juga lingkungan. Dipengaruhi juga oleh lingkungan. Pengaruh juga. Oke, baik Ustadz, dipengaruhi juga dengan lingkungan. Kita sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah baik pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumahku Surgaku. Halo, hai pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Rumahku Surgaku. Oke pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai beberapa upaya-upaya untuk melejitkan potensi anak. Nah kita akan lanjutkan kembali nih perbincangan bersama dengan Ustadz Sifin ya pemirsa. Oke Ustadz, kita lanjutkan kembali nih. Tadi sampai lingkungan ya Ustadz ya. Lingkungan juga berpengaruh terhadap untuk melejitkan potensi anak. Tetapi kadang-kala kita tidak mengetahui lingkungan di luar. Mungkin karena ada orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya. Jadi lingkungan di luar tuh bagaimana tidak tahu. Nah, menyikapi kasus seperti ini kira-kira bagaimana nih menurut Ustaz? Baik. Ada 4 komponen tadi ya yang menjadikan pendidikan anak-anak kita berhasil. Satu, anak itu sendiri, kemudian gurunya, orang tua dan lingkungan. Ada sebuah kisah yang terjadi, ini kisah nyata juga. Bagaimana seorang ibu yang punya anak pindah ke sebuah tempat yang baru. Tetapi ternyata di lingkungan itu walaupun rumahnya nyaman, ada perpustakaan rumah dan sebagainya, tetapi ternyata di luar pagar mereka ternyata anak-anaknya tidak kondusif. Ya. Ada anak-anak geng gitu ya. Walaupun usia-usianya sama seperti mereka, tetapi mereka menurut keluarga itu tidak kondusif, bermainnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dilemanya tidak mungkin seorang ibu atau orang tua atau kita lah selamanya mengungkung anak berada di rumah terus tanpa dia berinteraksi dengan lingkungan. Tetapi dilemanya adalah ketika dia membebaskan anak keluar dari pagar rumahnya, ternyata lingkungannya adalah buruk. Bagaimana solusinya? Ternyata dia mengambil solusi, ada 2 solusi sebenarnya. Satu, pindah rumah, yang kedua dia memperbaiki lingkungan. Solusi yang pertama nggak diambil, wong dia juga baru pindah rumah, masa pindah lagi? Pindah dong Ustaz. Maka yang diambil ada yang kedua adalah memperbaiki lingkungan. Dia lihat ya, kelompok anak-anak itu dilihat siapa anak yang paling berpengaruh. Dia pegang itu, kemudian diajak main ke rumah. Ya, anak yang paling berpengaruh itu. Kemudian diajak ngobrol, ya, didekati hatinya, diajak ngobrol dengan bahasa anak itu, dia baru tahu persoalan-persoalan yang terjadi kepada mereka dan kemudian bagaimana mereka mendapatkan sebuah solusinya.
Dari kedekatan hati itulah kemudian orang tua ini bisa mengambil hati satu anak ini dan kemudian menjadikan dia malah kerasan main di rumah itu. Jadi betah ya Ustaz. Jadi betah, karena dia diperhatikan, kemudian difasilitasi dengan beberapa permainan dan sebagainya. Jadi betah dan akhirnya ibu itu bilang, ajak teman-teman main ke sini. Akhirnya anak-anak yang dulunya berperilaku yang seperti itu diajak main ke rumah ibu itu. Akhirnya ibu itu jadi punya kesempatan mengkondisikan mereka, merubah perilaku mereka. Dan itu sekali-kali juga tidak dalam 1-2 hari selesai, enggak, proses terus. Harus ada proses. Proses terus. Lama-kelamaan alhamdulillah mereka jadi bagus, jadi baik. Nah inilah. Tapi kalau kita tidak peduli dengan seperti itu, yaudah biarlah yang jadi korban adalah anak kita. Anak kita kurung di dalam rumah kita, tidak pernah keluar rumah, kecerdasan sosialnya menjadi terhambat. Mungkin dia pintar secara akademik, tetapi ketika seorang anak cerdas sosialnya berkurang, kedepannya juga akan menjadi persoalan belakang. Interaksinya kurang ya Ustaz kurang, ya? Oke. Itu lingkungan. Itu lingkungan ya Ustaz ya? Penting. Oke. Ini Ustaz nih, kadang kan ada anak yang kurang ideal ya di mata orang tua. Terus mengapa sih ada anak yang kurang ideal di mata orang tua? Apakah orang tua yang kurang bersyukur atau bagaimana? Kira-kira sebabnya apa sih Ustadz? Ada paling enggak ada 3 hal lah menurut saya yang terkait dengan bagaimana sikap orang tua menganggap bahwa anaknya itu tidak ideal, tidak bagus. Oke, baik, kita simpan dulu Ustadz. Seperti ada penelpon masuk, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Halo? Ya, mungkin suaranya bisa keras lagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Budi. Oke. Bapak Budi, yang mau ditanyakan hari ini apa Bapak? Bagaimana mengarahkan yang sedang masalah Ya, halo Bapak, mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya supaya lebih jelas. Bagaimana mengarahkan anak yang sedang masa remaja, karena akhir-akhir ini banyak istilahnya pembangunan. Dia terlibat angkatan lebih-lebih sama itu gimana caranya biar anak itu Oke. Ustadz bisa menangkap? Jelas? Persoalan anak remaja. Oke. Ya, ada lagi Pak Budi? Tidak, terima kasih Pak Budi. Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih sama Ustadz nih. Permasalahan anak remaja. Baik Pak Budi, persoalan anak remaja menjadi persoalan yang sangat penting karena ini adalah awal-awal dia menuju proses perubahan ke arah kedewasaan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Dengan kondisi keterbukaan yang ada, yang kita bahas tadi, ini bukan menjadi persoalan yang mudah seorang tua mendampingi proses belajar seorang remaja. Tetapi orang tua yang punya bekal kedekatan dengan seorang anak, itu pertama. Kemudian yang kedua, keberanian menghargai anak dengan potensinya, itu punya kesempatan agar anak ini ya lebih terkondisi sesuai dengan yang kita harapkan. Pernah nggak kita selaku orang tua bertanya kepada anak, nak apa kesenanganmu, hobimu, yang tentunya ketika sehari-hari berinteraksi dengan kita pun juga pasti akan mengetahui. Kalau kesenangan itu positif, ya kita juga harus berani menghargai dan menstimulan, memberikan rangsangan, mendorong, baik dengan dorongan yang sifatnya motivasi atau bahkan dengan dukungan material. Dukungan material itu misalkan anak ini senang kelahi nih, senang berkelahi, ya. Bagaimana menyalurkan bakat dia untuk dimasukkan ke klub bela diri. Ini bagian daripada solusi terhadap pengembangan bakat, minat dan potensi dia. Potensi si anak, Ya. Anak senang. Sekarang persoalan yang banyak terjadi di masyarakat, anak yang tidak bisa terlepas dari gadget ya. Bahkan sampai kasus tertentu, anak sampai kemudian memaksa orang tua ketika dia tidak boleh mendapatkan kesempatan dia memegang gadget. Nah, ini juga butuh
Dan bisa ya. Ketika ini tidak bisa sama sekali dilarang oleh orang tua ya, tetapi dipertemukan antara kepentingan-kepentingan orang tua terkait dengan anak, pengembangan anak dan kesempatan dia untuk bermain gadget ini. Ada kesepakatan, ada komitmen antara orang tua dengan anak ya terkait dengan, dan ini komitmen ini juga tidak bisa serta-merta yang dominan. Sekarang ini banyak orang tua yang berhasil mengkondisikan anaknya boleh bermain gadget hari Sabtu dan Ahad. Tetapi tidak jarang yang belum bisa atau belum mampu mengkondisikan ini. Itu bertahap. Mungkin alhamdulillah. Mungkin antara waktu maghrib sampai isya. Maghrib sampai jam 8 untuk melepas ini dulu. Karena kalau anak sudah benar-benar dominan, susah di rumah ya, susah. Jadi harus ada tahapan-tahapan seperti tadi ya, Ustaz, ya. Dan tahapan itu diberikan reward, penghargaan. Ketika anak mampu untuk melepas ini beberapa jam, nanti dia akan mendapatkan apa? Baik itu sifatnya motivasi, penghargaannya, ataupun penghargaan yang sifatnya adalah pujian ataupun material. Dan orang tua kita harus konsisten. Kalau kita sudah janji, kita tepati. Dari situ mungkin persoalannya akan bisa kembali kepada persoalan remaja ya. Yang secara umum ya. Kalau tadi dia punya potensi-potensi tertentu dan orang tua kita harus tahu apa potensi dia ya. Olahraga mungkin, seni mungkin, naik gunung mungkin, ataupun seluruh potensi yang dia miliki kita harus tahu. Anak kalau mendapatkan stimulan, mendapatkan rangsangan, mendapatkan hadiah yang mendukung hobi dia, kira-kira bagaimana? Senang sekali. Senang sekali ya Ustaz ya. Senang sekali. Maka itu yang kita cari. Bagaimana kondisi anak. Kalau sampai kita tidak tahu potensi anak kita, ini persoalan. Kalau sampai ada orang tua yang tidak tahu sebenarnya anak saya itu senangnya apa sih. Justru itu bertanya-tanya ya orang tuanya itu bagaimana tuh. Maka semoga dengan satu pertama kita mengetahui potensi anak ini, kita bisa masuk kepada mereka. Bahasa tubuh kita, bahasa linguistik kita, itu kita coba sandarkan sejajar dengan kondisi anak. Kita jangan selalu berada di atas untuk bicara dengan anak karena nggak nyambung. Kalau kita hanya bicara selaku orang tua yang tidak mau dan tidak bisa mendalami kondisi anak, tidak akan nyambung. Tapi sekali-kalilah kita butuh untuk mensejajarkan diri dengan mereka, menyamakan volume dengan mereka sehingga oh ya nyambung akhirnya. Apa yang dimaui anak dan anak pun juga tahu apa yang kita inginkan. Seperti itu ya Ustaz ya. Ini yang terakhir nih Ustaz, kira-kira pesannya Ustaz untuk orang tua yang ada di rumah nih apa nih berkaitan dengan melajitkan potensi anak sore hari ini? Alhamdulillah, ini yang terakhir. Semoga kebersamaan ini bisa terus berlanjut dalam pensikapan kita pada anak-anak kita. Dalam rangka untuk melajitkan anak, yang paling penting kita mengenal anak. Mengenal anak, tentunya kita kenal anak kita sendiri, tapi mengenal lebih dalam terkait dengan potensi, apa yang dimiliki anak, kecenderungan, hobi dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan, dukung, sehingga potensi anak itu berkembang. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah janganlah kita menjaga jarak dengan anak. Kita coba dekati anak dengan kedekatan. Kalau kita selama ini selalu bicara sebagai orang yang dewasa, orang dewasa kepada anak, kita butuh sekali-kali menyamakan frekuensi kita, bicara dengan bahasa anak, sehingga nyambung, dan pada saat itu anak akan menerima kita. Insya Allah kalau anak sudah menerima kita, kita mau minta apa kepada anak, akan lebih mudah anak itu melaksanakan apa yang kita inginkan. Ya Ustaz ya. Karena ada chemistry antara anak dan juga orang tua ya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz, sore hari ini waktu kita sudah habis sampai di sini. Terasa sudah habisnya. Tidak terasa sudah habis, sudah 1 jam nih kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, itulah bahasan tadi mengenai melejitkan potensi anak bersama dengan Ustadz Sifin Al-Mufti. Ini pemirsa, saya pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.